Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah nyata tentang iman satu keluarga yang harus kehilangan hidupnya, nyawanya hanya karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kisah ini berasal dari abad pertengahan abad ke-19 di sebuah desa yang bernama Assam, ya, salah satu desa yang berada di daerah timur laut India. Di desa ini terdapat satu keluarga yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka dihakimi oleh kepala desa dan warga desa. Jadi keluarga ini dibawa ke sebuah lapangan untuk dihakimi. Nah, jadi kepala desa berkata kepada keluarga ini, katanya, apakah kalian masih mengikut Yesus? Kalau kalian mengikut Yesus, maka kalian akan kehilangan nyawa kalian. Tapi kalau kalian menolak Yesus, maka kalian bisa selamat. Nah, tahukah apa yang dijawab oleh kepala keluarga, si bapak, si pria? Dia katakan kepada kepala desa dan semua warga yang menghakimi mereka di lapangan tersebut, bapak ini berkata, aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus, maka aku tak akan mengingkari. Mendengar jawaban ini, maka kepala desa dan semua warga desa Assam segera mengeksekusi atau menghabisi kedua anak mereka. Nah, saya yakin pada saat kedua anak mereka dihabisi oleh warga desa, kepala keluarga dan istrinya ini pasti sangat sedih, pasti menjerit, pasti berteriak. Tetapi karena kebencian akan nama Yesus, maka kepala desa dan warga desa menghabisi kedua anak tersebut. Nah, setelah kedua anak tersebut dihabisi, maka kepala desa berkata lagi, apakah kamu masih mengimani Yesus Kristus? Apakah kamu masih mengikut Yesus Kristus? Kalau kamu masih mengikut Yesus Kristus, maka istrimu pun akan kehilangan nyawanya. Dan kalau kamu menolak, maka kamu selamat. Lalu apa jawab kepala keluarga ini? Dikatakannya, walaupun aku sendiri, walaupun istri dan anakku tidak ada, aku tetap mengikut Yesus Kristus. Lalu mendengar jawaban ini, kepala desa dan warga desa Assam kemudian mengeksekusi istrinya. Tentu hal ini sangat menyedihkan, hal ini sangat menyakitkan. Di depan matanya istri dan anak-anaknya dihabisi warga desa karena imannya kepada Yesus Kristus. Lalu setelah istrinya dan anak-anaknya dihabisi, kepala desa kembali bertanya kepada si pria ini, apakah kamu masih mengikut Yesus? Atau kamu menolak Yesus? Kalau kamu mengikut Yesus, maka kamu akan berakhir sama seperti anak dan istrimu. Tapi kalau kamu menolak, maka kamu akan selamat. Tahukah saudara apa jawab dari si pria ini? Si pria ini menjawab, salib di depanku, dunia kutolak. Aku tetap ikut salib, aku tetap ikut Yesus, dunia pasti kutolak. Maka kemarahan kepala desa dan warga desa pun memuncak.
dan mereka pun menghabisi si pria tadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun pada hari itu, pada saat itu, satu-satunya keluarga di desa itu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dihabisi, tapi saudara, iman mereka tetap mempertahankan Yesus Kristus. Walaupun mereka kehilangan nyawanya, walaupun mereka kehilangan hidupnya, itu memberi dampak yang besar bagi kepala desa dan warga desa. Ya. Kenapa? Kepala desa bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah Yesus itu? Sehingga keluarga itu rela kehilangan nyawanya untuk mengikut Yesus. Siapakah Yesus itu? Sehingga mereka tidak menyayangkan nyawanya hanya untuk mengikut Yesus. Dan pada akhirnya kepala desa memanggil seluruh warga desa Asam berkumpul di lapangan tempat di mana mereka menghabisi satu keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Kepala desa ini mendeklarasikan bahwa dia meninggalkan kepercayaannya yang lama, yang percaya kepada dewa mereka yang lama, dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Saudaraku, bukan hanya kepala desa dan keluarganya, tetapi warga desa juga yang ikut menghakimi satu keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus ini juga akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi satu desa diselamatkan hanya karena iman satu keluarga, hanya karena iman satu keluarga yang rela kehilangan nyawanya untuk mengikut Yesus Kristus. Dan pada akhirnya saudara, kekristenan menyebar luas di India melalui awalnya dari desa Assam ini, berkembang ke desa-desa tetangga, dan akhirnya sampai detik ini kita menemukan kekristenan di India. Itu dimulai dari kisah ini, dan kisah ini juga akhirnya sampai kepada seorang pencipta lagu, ya, seorang pencipta lagu yang bernama saya lupa namanya, tunggu saya lihat ya. Seorang pencipta lagu yang bernama William Jensen Reynolds, ya, William Jensen Reynolds yang membuat arrangement lagu pada tahun 1959 melalui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pria tadi sebelum dieksekusi, sebelum dihabisi oleh warga desa Assam. Ya. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan tadi. Yang pertama, sekali aku mengikut Yesus, aku tak akan mengingkarinya. Yang kedua, walaupun aku sendiri tanpa istri dan anak-anakku, aku tetap mengikut Yesus. Yang ketiga, salib di depanku dan dunia di belakangku. Aku mengikut salib dan menolak dunia. Jadi William Jensen Reynolds menciptakan sebuah lagu yang dibukukan dalam buku persekutuan dan kita kenal sampai hari ini. Ya, lagu ini begitu luar biasa. Lagu ini sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan lagu ini dinyanyikan dalam berbagai bahasa, ya, salah satunya dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bagi yang tahu lagunya, mari kita sama-sama bernyanyi. Haleluya, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus.
Itulah sejarah dari lagu Mengikut Yesus Keputusan, di mana lagu ini tercipta karena iman dari satu keluarga yang percaya kepada Yesus. Iman yang rela kehilangan nyawanya untuk Yesus. Dan lagu ini sampai sekarang menyentuh banyak orang, membuat banyak orang bertobat, saudara. Saudaraku, setiap hari saya melihat banyak gereja-gereja yang ditutup. Saudara-saudara yang beribadah banyak yang diganggu. Saudara-saudara yang kebaktian di rumah pun diganggu oleh mereka yang tidak menyukai Yesus. Kami yang memperhatikannya, kami yang menontonnya, tetap mendoakan kalian saudara-saudara, supaya kalian tetap kuat, tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah saudara, jeripayamu tidak sia-sia, jeripayamu tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Tetap semangat, tetap teguh, tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ada upah yang besar, ada keselamatan kekal yang menanti kita. Tuhan Yesus Kristus mencintai semuanya. Tuhan Yesus Kristus menyayangi kita semua, saudara. Kami tahu penderitaan itu sangat menyakitkan. Ketika kalian beribadah, kalian diganggu, gereja-gereja ditutup, pembangunan rumah ibadah dilarang. Tapi dengan iman, doakan mereka saudara, doakan mereka, jangan benci mereka, sehingga mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan, seperti kisah tadi yang baru saja kita dengarkan. Kuatlah saudara, tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena semuanya tidak sia-sia. Semuanya pasti diperhitungkan Tuhan. Semuanya pasti akan Tuhan bayar dengan keselamatan kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kisah nyata ini memberikan kekuatan bagi kita yang sedang menderita dalam mengikut Yesus, yang sedang berjuang dalam mengikut Yesus. Biarlah kisah ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan iman, sehingga kita bisa menyelesaikan iman kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.